Hari ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari orang tua yang anaknya generasi Z, yaitu di mana mereka masih kuliah S1 dan S2. Bisa jadi pertanyaan mereka juga dialami oleh para pemirsa. Pertanyaan mereka adalah, "Ui, anak aku tuh jarang bicara di rumah dan anak aku lebih banyak di kamarnya." Bahkan ada satu orang tua mengatakan, rumah itu udah kayak kos-kosan. Jadi ambil makanan, bawa ke kamar, sudah deh mereka tenggelam di dalam kamarnya. Nah, bagaimana sih agar kita bisa bersama-sama dengan mereka? Bagaimana agar kita tahu apa yang dilakukan mereka? Dan yang terutama, mereka itu jarang ngikutin apa yang kita ajarkan. Oke? Kita pahami dulu siapa generasi Z. Generasi Z adalah pribadi yang mengenal digital. Digital itu adalah mereka mengenal dunia virtual dan dunia fisik itu seimbang. Jadi artinya bahkan mereka tidak bisa membedakan dunia virtual dan dunia fisik. Karena apa? Karena adanya teknologi. Nah, itu yang membuat gap di antara orang tua dan anak. Sementara orang tuanya tidak digital navy, jadi masih mengadop teknologi baru. Nah, inilah yang perlahan orang tua harus belajar apa yang dipelajari oleh anak kita. Jadi dengan cepat mempunyai kompetensi baru. Ya, para orang tua jadi agar nggak frustasi itu. Nah, kemudian dan juga agar kita bisa mendampingi mereka. Ketika kita tidak frustasi, kita juga bisa mendampingi mereka. Karena apa? Karena kompetensi baru mengenai teknologi kita sudah pahami. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak bisa memaksakan kepada anak apa yang sudah kita alami di masa lalu atau sukses kita, perjalanan kita dari kecil sampai sekarang ini juga harus dialami oleh anak kita. Kenapa? Karena tadi teknologi yang membedakan. Dengan digital ini, mereka dunia virtual dan dunia nyata hampir saja mereka tidak bisa membedakan. Secara kita berada di dunia nyata, di dunia fisik, maka kita tidak boleh mereferensikan seluruh aktivitas kita untuk jadi teladannya atau diikuti oleh anak-anak kita. Kalau enggak, kita akan frustasi sehingga kita sering marah di rumah. Anak kita makin tenggelam di kamarnya dengan dunia virtual mereka, yaitu dengan teman-teman virtual mereka. Dan bisa jadi kalau anak itu strong, anak itu confidence levelnya tinggi, anak itu mampu mempengaruhi dirinya kepada hal yang baik, maka dia akan meningkatkan dirinya sendiri dengan dunia virtual mereka. Tetapi bila tidak, maka itu adalah akan menjadi satu pengalaman depresi atau frustasi dan akhirnya akan mencari informasi di dunia virtual yang membuat mereka menjadi tersasar. Nah, Bapak dan Ibu, peran kita penting banget. Maka apa peran kita? Kita big hug. Kita peluk mereka, kita dengarkan mereka, maka kita akan mampu menjadi dekat dengan mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Saya juga berkomunikasi dengan anak-anak dari teman saya dan ternyata mereka mampu menyampaikan apa keinginannya setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Dan bahkan mereka dengan jelas menyampaikan proyek-proyek apa yang mereka sedang lakukan, keinginan-keinginan apa yang mereka harapkan. Terus kemudian mereka juga benar-benar dinamis. Nah, inilah yang tidak pernah didengar oleh orang tua atau teman-teman saya tadi, bahwa mereka mampu menyampaikan apa yang mereka inginkan. Dan mereka bahkan cukup kaget dan tidak percaya, yakin bahwa anakku menyampaikan seperti itu. Itulah yang kita tidak pahami. Karena apa? Kita tidak punya waktu masuk ke dunia mereka dan kita selalu sibuk dengan dunia kita dan memaksakan anak kita masuk ke dalam dunia kita.
maka kita akan makin jauh sama anak kita. Anak kita adalah talenta dan sumber daya yang besar. Anak kita adalah kumpulan sumber daya yang bisa diakselerate oleh kita atau kita yang akan menekannya menjadi tidak berkembang. Anda pilih yang mana? Mau kita mendekati mereka untuk bihak dengan mereka dan kita menambahkan kompetensi baru, yaitu teknologi dan digital. Maka kita dapat bekerja sama dengan anak kita untuk melakukan inovasi-inovasi baru, proyek-proyek baru, dan mereka akan makin banyak bercerita sama kita, meninggalkan kamarnya, menemui kita di ruang tengah. Selamat mencoba Bapak Ibu, salam.